Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Setelah kemarin kita selesain masalah emak gua, ya kita beliin mini PC, monitor, cakep, disuka sekarang. Awalnya menolak, sekarang suka. Bokap gua minta juga. Cuma bokap gua konsepnya lebih berbeda. Dia mau yang bisa portable karena dia pikir lebih worth it karena takutnya nanti dia mau pergi, jadi dia maunya laptop. Kita all out hari ini dan kita beli sama subscriber juga seri yang sekaligus gua ambil yang paling high end 5800U. Nggak expect apa-apa ya, kualitasnya apakah keren atau enggak. Soalnya kemarin itu sebenarnya gue bilang sama bokap gua, "Pak, tunggulah Huawei atau Lenovo gitu keluarin." Karena di China situ gue liatin JD.com ya cuma HP doang nih yang udah seri 5800. Yang bikin gue kesel adalah hari ini pas gue lihat lagi di JD.com udah ada Lenovo, udah ada Xiaomi, bahkan layarnya udah amazing. Ada yang OLED banget. Coba mau sabar. Oke. Yang penting kita bongkar dulu hari ini. Ini produknya. Kita dapat bag. Kita dapetin bag. Jadi gua kemarin ada sempat pesen lagi sebenarnya buat bag laptopnya. Speknya nih kodenya, habis itu descriptionnya R7 5800U 16GB 512 SSD. Ternyata dia udah dapet bag, tapi sebenarnya gue udah pesen tadi seperti gue bilang dari sono merek apa sih ini? GRC. Sebelum hidangan utama, kita lihat dulu tasnya. Ini tasnya berarti paket sama HP-nya, tapi gue nggak tahu merek apa sih dia. Mereknya HP bos, gantungannya HP. Oke, di dalam Razer. Ya, berikutnya kita dapat mouse tuh, mouse HP S1000 Plus. Oke, nice. Apa lagi? Pembersih layar debu-debu. Ya, ini barang. Habis itu ini yang gede, ini yang kecil. Udah pasti ini buat Huawei MateBook gua. Kita langsung aja Huawei. Duh, pas. Mana? Woi. Oh, ini buat buka gini. Oh, dia mesti kedepanin. Nah, mesti kayak didorong gitu. Ya. Buat yang HP gue beliin sesuai selera bokap gue ya, agak sedikit ya kecowok-cowokan gitu. Warnanya juga keren, bahannya bau catnya kurang ajar sih. Kita lihat apakah kualitas HP ini menarik. Ini berarti model high-end-nya loh harusnya, karena ini Ryzen 7 5800U. HP Chan 66 Pro A14G4. Oke, kabel power seperti biasa, nggak usah dibahas. Loh, USB-C? Ini berarti USB-C ya. High-end nggak USB-C, emang kocak. Ya, sebenarnya gue cukup kaget sih sama kualitasnya. Dia ya kayak aluminium gitu juga. Cuma gue bisa ngerasain pada saat lu pegang kayak gini nih, ya berasa ya agak sedikit kopong gitu ya. Gue bandingin sebentar sama Huawei gue. Iya, di sini kerasa lebih padat gitu di bagian layarnya. Sedangkan di sini kerasa agak apa sih, ada yang kosong nih di dalamnya gitu. Gue buka. Oke, cakep. Iya, polesannya agak kopong sih. Kerasa. Kalau gue bandingin sama Huawei. Nah, ini yang kemarin gue lihat ini guys. Dia kasih kita port yang kayak kayaknya pilihan gitu ya. Lu bisa ngecas pakai ini atau lu ngecas pakai USB-C gitu. Ya udah super speed. Ini juga super speed. Ini harusnya USB 3.0, HDMI full, cakep. Habis itu ada audio jack sama SD card. Rombongan panasnya ya begini aja. Habis itu ya Windows, apalagi. Oh, dia masih kasih LAN juga, LAN yang bisa lo akalin jadi full gitu. Clean sih menurut gua. Ya berarti ya nggak jadi kecewa gua. Karena dia pakai USB-C. Ya udah lah, kalau bokap gua nggak suka, nggak apa-apa lah. Huawei harusnya bisa masuk dengan clean. Buat gua aja. Ya buat gua lah. Ya udah, bokap gua udah ada tas juga ya. Kita masukin tas aja lah. Nah, udah. Dia harusnya udah seneng sih. Dengan high end kayak gini, dia harusnya bisa dipakai beberapa tahun ke depan. Ya, walaupun bukan jadi yang tercepat lagi, cuma gue yakin buat bapak-bapak udah cukup sih. Ya, kalian bisa lihat muka bingung gue saudara-saudara di akhir video unboxing tadi.
Dan yang sekarang lo lihat ini besokannya ya. Tadinya gue mau pisah gitu konten unboxing sama review seperti yang biasa gue lakuin. Tapi setelah gue nonton ulang videonya, udahlah sekalian review aja lah ya. Kalau dipisah kayak nggak ada isinya video unboxing yang tadi. Sebelum lanjut kita cek dulu sponsor kita kali ini dari iobit.com, brand yang udah nggak asing lagi di kuping kita. Banyak banget iobit ini ngeluarin software-software yang sangat berguna di keseharian kita. Kayak yang satu ini, iPhone Screen Recorder. Sesuai namanya, fungsinya buat record screen Windows kalian super simple, tinggal klik langsung jalan. Nggak mungkin nggak bisa kalian lah. Dan kalian juga bisa pilih bagian Windows mana yang kalian mau rekam. iobit nggak berhenti di sana, dia juga giveaway buat penonton setia GTID 200 orang yang beruntung bisa dapetin license key dari iobit secara gratis. Cek komen yang gue pin di bawah. Konfigurasi laptop yang gue beli, Ryzen 5800U seri Ryzen terbaru dan tertinggi untuk Ultrabook dengan code name Zezan. Base clocknya di 1,9 GHz dan maksimum boost frekuensinya sampai 4,4 GHz. 16L3 cage 7 nanometer dimanufaktur sama TSMC. TDP defaultnya di 15 watt. Kalau gue bandingin sama seri sebelumnya di 4800U, base clock di 5800U ini lebih tinggi 100 MHz dan boost clocknya lebih tinggi 200 MHz. Dan ada peningkatan IPC yang membuat Zen 3 ini lebih efisien. Dan juga GPU-nya di clock lebih tinggi juga, 250 MHz daripada seri sebelumnya. Daripada kebanyakan ngomongin angka bikin bingung, kita langsung lihat keindahan ketika lu jalanin Cinebench R20. Look at that man, 8 core 16 thread, jalannya kenceng banget. Gue nggak bosen-bosen sih lihat dia. Kayaknya udah kerjaan cepet gitu selesainya ya. Di sebuah Ultrabook kalian bisa lihat jelas tuh. Tektok, 8 core bekerja langsung. 8 core 16 thread di sebuah Ultrabook. Dan kita dapetin skor 3671. Dan kalau di settingan baterai di performance kita dapat di 3720 poin. Di sisi lainnya suhu masih sangat terjaga dengan cooling system yang HP sediain. Maksimum temperaturnya kita cuma bisa hit sampai 81,9 derajat Celcius. Masih cukup aman, dia pakai single fan by the way dan cukup kecil suara fan-nya. Pengetesan lengkap lainnya gue taruh di link di bawah kalau kalian mau buka dari website techspot.com. Dia ngetes lengkap pakai laptop Asus ZenBook 13, Ryzen 5800U juga dengan layar OLED dan masih Full HD juga. Jadi hasilnya nggak jauh beda sama HP yang di sebelah gue ini. Dan intinya dari semua pengetesan itu ya ini, Ryzen selama ini tuh bantai abis Intel di multi-core performance karena core lebih banyak, fabrikasi lebih kecil. Sementara Intel tetap unggul di single core performance. Dan setelah launch 5800U ini, Ryzen hilangin kekalahan itu dan menangin peperangan bahkan di single core performance-nya dari Intel. Dan ini sangat-sangat bagus banget. Apalagi kita sandangin dengan Ultrabook ya, low power Ultrabook. Kita pakai Office, web browsing, Photoshop atau PDF yang bergantung pada single core performance, jauh lebih snappy. Apa bahasa Indonesia? Instan gitulah di seri 5000 series ini. Intel benar-benar udah terdesak dan kita lihat counter dari Intel. Kita tunggu sebenarnya counter dari Intel kalau dia sanggup. Di sisi lainnya ketika dibandingin sama seri sebelumnya 4800U, 5800U ini cuma gain sekitar 5% lebih banyak untuk multi-core performance-nya. Ya agak mengecewakan memang, tapi untuk single core performance-nya naik sekitar 15-25% dari seri sebelumnya. Tapi tetap lah guys, 8 core 16 thread di Ultrabook dan ketika lu lihat render secepat ini di Ultrabook yang TDP-nya 15 watt, gue nggak bosan sih nunjukin ke kalian. Kalian lihat kerjaan selesai cepet begitu. Belum selesai, dia udah lanjut. Next kita lihat opsi upgrade dari HP. Kita buka sama-sama bagian belakangnya. Kita bisa lihat 2 slot RAM yang udah keisi. Dual channel total 16 GB 3200 MHz dengan cache latency 22 clocks. Udah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dari first generation Intel Wi-Fi AX200 NGW. Seri Wi-Fi tertinggi yang bisa kita dapetin sekarang. Dan baterai yang dipakai 45 Wh. Kita tes video 4K 60 fps play di YouTube dengan 75% brightness. Laptopnya bisa nyala 3 jam 20 menit. Dan kalau videonya 1080p 60 fps dari 100% ke 4% baterai perlu waktu 8 jam kira-kira. Efisiensi yang gila ya dari prosesor ini, apalagi pada saat gue bandingin sama hasil dari Redmi Book 14 yang punya baterai watt hour yang sama. Itu 2 generasi doang sebelumnya, yang kemarin pakai 3500U.
Cek video kalau kalian belum nonton. Di sini juga kita bisa lihat dia cuma kasih kita satu slot buat SSD-nya dan dia udah kasih kita 512 GB. Sayangnya kualitas speed-nya cuma 2312 untuk read-nya dan write-nya di 1382. Ya tetap cepet sih, gua ngerti. Cuma gua rasa HP agak cutting di sini karena Redmi Book kemarin, Redmi Book 14 itu speed SSD yang dikasihnya udah capai 3000 MB per second. Secara body, HP tuh desain sebuah laptop nggak greget gimana. Karena kalau gue bandingin sama brand Huawei Mate 13 gua, lu langsung tahu ini beda level desain, bos. Lu masih bisa ngerasain nggak kokoh ya di mana-mana ketika lu pegang HP. Masih terasa tipis gimana gitu lah. Dan dia bisa ngoyang-ngoyang pada saat lu tekan pas ketutup laptopnya. Untuk keyboard, gua nggak ngerasa something yang spesial di sini. Pas ditekan kita udah ngerasain padat untuk keycaps-nya. Menariknya dia taruh tombol delete di paling ujung kanan atas. Baru di sebelahnya power. Jadi dibalik ya. Kalau lu bandingin sama Redmi Book 14 kemarin. Lebih asik sih buat gua dan juga keyboardnya sini udah dilengkapi sama backlit. Fingerprint dia taruh di kanan bawah dan untuk trackpadnya kalau gua ukur ini nggak gede-gede banget, 11,5 kali 6,5 cm. Dia juga udah nggak ada ruang ya buat lebarin trackpad ini. Soalnya di bagian atas keyboard udah ada space jarak lumayan banyak untuk taruh speaker di laptop ini. Tapi ya secara looks keseluruhan, speaker, keyboard, dan trackpad cakep sih sebenarnya. Dan sekarang kita dengar sama-sama kualitas speaker di laptop HP ini. Speaker yang ditaruh di bagian atas keyboard sih suaranya itu enak banget dengarnya, kenceng, bassnya cakep, rapi soundnya dari lagu sampai suara orang nyanyinya. Walaupun dia kualitasnya nggak sempurna bulat banget ya. Dan pas lagunya masuk ke refrain dan high pitch gitu, high pitch banget musiknya, kejelasan suara jadi kabur ya antara musik dan suara lagu. Jadi kalau lagu-lagunya terlalu kenceng. Karena gue mentokin semua tadi. Tapi at least 90% udah cakep banget lah untuk kelas speaker di laptop. Next kita ke panelnya. Hinge bisa lu dorong sampai full 180 derajat rata meja dan cukup impresifnya di mana lu bisa buka laptop ini dengan satu jari aja. Panelnya udah cover 87,5% dari keseluruhan layar dan di bagian atas ada webcam 720p yang kualitasnya kalian bisa dengar sendiri ini ya 720p, kualitas laptop yang nggak terlalu impresif, agak buram nggak jelas gimana, padahal ini lighting gue lumayan bagus. Tapi secara sound, kalian bisa dengar sendiri, dia mic-nya cukup nangkep sound cukup gede lah kalau gue dengerin. Nice juga sih. Ya udah cukup lah buat online meeting. Dan nggak lupa dia kasih kita penutup yang bisa lo slide in aja di deket webcamnya. Shit, tutup, shit, buka. Tinggal lo slide in, slider aja di sini. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting di Ultrabook. Layarnya, panelnya nih. HP klaimnya cukup ngeri di speknya 400 nits dengan 100% sRGB, panel IPS Full HD resolution. Kita tes pakai data color. Hasil color gamutnya menarik. Kalau kita bandingin sama Redmi Book kemarin yang pakai 3500 UC, ini jauh lebih bagus dan mirip hasilnya dengan monitor-monitor 24 inch yang di bawah 2 juta. 100% sRGB, nice sesuai klaim, 79% Adobe RGB, 79% DCI-P3, dan 73% NTSC. Wah, secara brightness juga nggak main-main, terangnya di 421,1 nits dengan kontras yang tinggi banget untuk sebuah panel IPS di 1680/1 dan white point-nya agak kebiruan di 7500 Kelvin. Untuk brightness setinggi ini gue nggak menyangka kalau color uniformity-nya rapi hasilnya dengan maksimum sampai 2,8 delta E doang dan ada 4 titik yang udah lewat dari 2 delta E. Ini masih cukup akurat sih. Sayangnya brightness-nya agak sedikit gelap di 3 titik bagian bawah dengan maksimum 16% lebih gelapnya. Untuk color akurasinya gue cukup bisa menduga hasilnya kayak gini pas gue lihat color gamutnya. Secara average sih cakep banget ya. Karena cuma 0,68 delta E udah kayak dikalibrasi nih. Tapi memang 1F selalu menjadi kendala kalau di DCI-P3-nya nggak tinggi-tinggi banget. Itu sih pengalaman gue selama ini ya buat ngetes panel. Di biru 1F itu jadi max-nya sampai 5,22 delta E. Setelah dikalibrasi kelihatan banget panelnya masih bisa lebih akurat lagi dengan average-nya turun ke 0,63 delta E dan maksimumnya turun cukup jauh ke 3,96 delta E. Overall rating dari data color buat layar laptop ini sebelum dikalibrasi di 4,5 poin. Luminous uniformity-nya aja sebenarnya agak kurang. Oke guys, pengetesan bleeding seperti biasa. Gue show sesuatu yang hitam di sini, kalian bisa lihat kursor gua. Habis itu tunggu kursornya hilang, langsung kalian bisa lihat di bagian sini ada sedikit nih. Nah, ada backlit nih, cakep juga.
Oke, di bagian kanan nggak terlalu ini pantulan doang. Gue tutupin dia hilang, nggak kelihatan jelas untuk di bagian sini dan bagian sini yang paling kelihatan di sini doang. Nice juga ya HP. Tapi ya panel laptop nggak beda sama panel monitor. Ngegaca kita untuk dapetin yang nggak bleeding. Dan kita masuk ke harganya yang paling penting. Kemarin pas gue pesan sama subscriber gue cek di website jd.com di 4939 dengan kurs 2200, 10.900.000-an lah. Dan kemarin gue bayar itu di 12 juta. GG sih ini, di 12 juta. Ya kalau di Indonesia sih Ryzen 5000 series belum masuk sama sekali ya. Jadi gue nggak bisa nemuin saingannya. Paling yang gue temuin ada Lenovo Yoga Slim 7 14 Are 05 di hampir 17 juta. Tapi dia pakai 4800U. Seri sebelumnya yang dipakai HP ini. 16 GB RAM, 1 TB SSD. Jauh banget ya harga Indonesia sama di China untuk laptop. Untung banget ya, gue beli sama subscriber dengan value for money yang tinggi dan cocok banget gue hadiahin ke bapak gue. Thank you banget guys yang udah nonton video ini sampai akhir dan kita sama-sama lihat udah 8 core di Ultrabook dan Ryzen 5800U. Sangat smooth sekali. Plus panel layar yang cakep. Sekali lagi, gue jalanin buat kalian. Ini tes yang paling menyenangkan memang. Gue nggak bisa henti-hentinya untuk ngucapin thank you buat kalian karena kalian semua yang udah support kita dari awal. Gue bisa nyobain barang-barang dewa kayak gini duluan dan gue bisa hadiahin ke papa gue. Gue harap HP Indonesia juga bisa cepetan masukin series 5000 laptopnya ke Indonesia supaya banyak yang bisa rasain apa yang gue rasain saat review laptop seindah ini. Prosesornya sih paling indah sih. Dan next project GTID lagi OTW ke studio GTID Mi Notebook Pro 15 yang pakai panel OLED dan gue nggak sabar menantikan nikmatnya OLED di sebuah laptop. Sayangnya masih Intel ya. Soalnya series Ryzen belum ada ya, jadi mau gimana? Gue mau cepetan. Nantiin videonya. Oh ya, untuk review laptop kayak gini, kalau kalian ada kritik dan saran sepedes apapun, gue tunggu di kolom komentar di bawah. Gue baca satu persatu, biar gue bisa lebih baik lagi untuk review laptop berikutnya. Gue Eldon dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap. Nanti dia masuk ke... Jadi nggak usah pencet ini lagi kan? Nggak usah, nih. Langsung open Zoom meeting. Oh, langsung keluar. Nanti langsung masuk ke aplikasinya. Jadi kita nggak usah pakai ini lagi ya. Tuh. Nah, terus di sini kamera juga bisa ditutup ya, Pak. Ini bisa digeser-geser nih kameranya tuh. Jadi kita mau kirim pesan sama dia pakai apa? Ya WA aja. Enggak, pakai ngomong apa? Ya ngomong aja. Oh, pakai ini tadi. Enggak, nanti Papa pas lagi meeting ngomong-ngomong aja kan ada pilihannya. Mau matiin mic atau enggak.